Ora apa-apa. Lah Esan, kataku. Awal ke iyo kuat-kuat to. Ya sepiye kok jane desa emang ngono kuwi. Ono kok dijual ono kuwi salah wis sak tutuke. Iya. Barepe di modal ketat ya boyo di absen lah kasarane. Ale ngarane tambah ra kuat. Ya to. Ya mending sing diopeni sing genah manggon kuwi lho. Wis pokoke sak anake ngaji ya dipeni. Soalnya lek jenenge cah nduduk ndobel sekolah kalah wis abot. Mulir boyoe cah nduduke saiki dipisah ya. Wis ngono kuwi. Ora ketat. Bisa ta sak. Bisa. Yo ket corona kae dipisah. Tapi gak ribet mlebune kan. Yo ngesakne jane gurune soalnya sijine ngulang bocah-bocah sing sregep, sijine ngimbangi cah-cah sing wis ngono kuwi. Iso ora apa-apa.
Gitu. Ya, kalau sampai pengen nyangkal ya. Kias yang di situ.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sebelum kita mengkaji kitab atau buku fikih sosial, kita bacakan suratul Fatihah dulu kepada sang pengarang, yaitu Kiai Haji Syahrul Mahfud beserta guru-guru kita yang telah mendahului kita. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyat as-solihah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Astagfirullah shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman wa fahman ya kashifal mushkilat ikshif anna hujub anu jazimani hatta nutali ala khufri adil musyad wa fahna minna khata wa darab anta mafi'ul hamrin wa anta alamu bina ladina sabuna bi ayatina ithamanan qudina mulaikana khulakul akhirah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mulai pengajian hari ini dengan tema kontekstualisasi Al-Quran atau penerapan isi-isi Al-Quran ke dalam kehidupan sehari-hari. Saya awali bahwa Al-Quran yang diwahyukan dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul-Nya yang terakhir, ayat demi ayat selama 23 tahun, ini mempunyai beberapa ciri yang membedakannya dengan kitab-kitab samawiyah lain sebelumnya. Ciri-ciri itu antara lain al-mu'jiz. Al-mu'jiz itu artinya mempunyai kekuatan yang melemahkan. Nah, al-mu'jiz ini tinjauannya dari berbagai aspek. Salah satunya dari segi nilai sastra dan gramatikanya yang tinggi. Dengan gambaran
sastrawan manapun tidak mampu menandinginya. Meski pada waktu itu banyak yang mencoba membuat Al-Quran tandingan. Kemudian aspek yang lain adalah membaca Al-Quran saja tanpa memahami arti dan maknanya itu dihitung sebagai ibadah, artinya mendapatkan pahala. Kemudian kita mengetahui bahwa Al-Quran adalah sumber utama dan pertama bagi ajaran Islam. Kemarin di pembahasan usul fikih dijelaskan bahwa sumber agama hukum-hukum Islam itu diantaranya adalah Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Dan sumber yang diutamakan dan yang dinomorsatukan adalah Al-Quran. Nah, pada dasarnya Al-Quran itu mengajak semua manusia agar mau menghambakan dan mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah dalam si keyakinannya atau menjalankan syariatnya, serta berakhlak mulia bagi Allah maupun dalam pergaulan hidup dengan sesama manusia dan makhluk lain. Artinya Al-Quran itu mendorong manusia untuk menjaga hubungan baik dengan Allah dan manusia di dalam pergaulan sehari-hari. Ini diistilahkan dengan hablum minallah wa hablum minan nas. Sebagai dasar orientasi hidup manusia, Al-Quran mengacu ke arah tumbuhnya inspirasi yang tergambarkan dalam sifat, sikap, dan perilaku yang inheren pada eksistensi dan proses hidup manusia sebagai titah yang akrom. Bahwa kita pahami Al-Quran itu diturunkan dari Kanjeng Nabi kepada umatnya. Ya, umatnya siapa? Umatnya adalah manusia yang diberi kemampuan berupa akal untuk memahami titah-titah kewajiban atau larangan-larangan dari Al-Quran. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa pada masa pembangunan kontekstualisasi Al-Quran menjadi penting. Pengembangan manusia yang selalu menjanjikan kesejahteraan bahkan menuju kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat merupakan proses interaksi dari serangkaian kegiatan yang mengarah pada peningkatan kualitas hidup manusia dari aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, politik, dan utamanya aspek agama. Nah, ini semuanya ada Pak di dalam Al-Quran. Entah kita pahami secara eksplisit atau implisitnya Al-Quran itu ada. Seperti di dalam masalah ekonomi terutama, ada cerita bahwa di dalam Al-Quran itu Nabi Daud alaihi salam, yaitu seorang raja di masanya, seorang nabi juga raja. Beliau ini adalah raja yang terkenal adil. Setiap malam beliau itu selalu melakukan belusuan untuk introspeksi diri. Apakah kepemimpinan beliau ini dinilai amanah dan bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan umat. Kemudian pada saat itu ada malaikat yang disuruh oleh Allah untuk istilahnya itu menyamar sebagai rakyat jelata, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengingatkan Nabi Daud. Kemudian Nabi Daud bertemu dengan rakyat jelata yang sebenarnya itu jelmaan dari malaikat dan bertanya, "Wahai rakyatku, apa komentar kamu mengenai kinerjaku selama ini?" Kemudian sang rakyat yang merupakan jelmaan malaikat ini menjawab bahwa pada dasarnya engkau Nabi Daud, engkau ini adalah orang yang amanah. Engkau adalah orang yang memenuhi kebutuhan rakyatmu. Tapi sayangnya engkau masih memakan atau masih memenuhi kebutuhan keluargamu menggunakan uang kas negara atau baitul mal. Intinya Nabi Daud ini terkena kritik gara-gara beliau ini masih menggunakan uang kas negara. Padahal sebenarnya sah-sah saja sebagai pemimpin, beliau ini sudah susah payah, sudah termakan waktunya untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan rakyat.
ya sah-sah saja beliau memenuhi kebutuhannya, keluarganya dengan menggunakan kas Baitul Mal. Akan tetapi, jika melihat sisi lain bahwasanya banyak rakyat yang belum tercukupi, maka ini adalah sindiran. Oleh karenanya, Nabi Daud akhirnya meminta kepada Allah, berdoa, ya Allah, karuniakan aku kemampuan-kemampuan untuk bekerja. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikatakan, anik malusa biqotin waqadir fisardi, bahwa bekerjalah membuat keteram atau baju-baju yang baju-baju sebagai alat perang. Nah, oleh karenanya di dalam sejarah akhirnya Nabi Daud itu terkenal sebagai orang yang pandai mengatur keuangan rakyat, kebutuhan rakyat, juga pandai membuat baju ziroh atau baju pedang yang terbuat dari besi itu sebagai mata pencaharian beliau. Dan diceritakan bahwa dengan profesinya itu Nabi Daud memenuhi kebutuhan keluarganya, kemudian ketika ada sisanya itu disedekahkan kepada rakyat. Nah, ini sekilas bahwa di dalam agama Islam juga ada cerita-cerita sang Nabi pun disindir. Itu dalam hadis atau dalam apa, Ustaz? Itu dalam tafsir. Nanti akan saya terangkan referensinya. Ada di tafsir Al-Qurtubi juga ada. Ayat itu anik malsa biqotin waqadir fisardi. Cerita Nabi Daud disuruh bekerja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadikan orang itu tidak tamak. Artinya tidak mengharapkan barang milik orang lain. Kalau yang ini tadi bahas tentang apa, Ustaz? Yang ini, yang judulnya hari ini? Kontekstualisasi Al-Qur'an. Oh. Berarti ini nilai-nilai di dalam Al-Qur'an gitu, nggih? Nggih, jadi yang saya ceritakan diantaranya seperti Nabi Daud itu adalah bukti bahwasanya di dalam Al-Qur'an itu pembahasannya sangat komprehensif. Tidak hanya masalah ubudiyah saja, bahkan di dalam masalah-masalah muamalah dan di dalam cara atau etika kita berdagang atau transaksi itu ada. Nah, seperti ceritanya Nabi Daud tadi itu ada sebuah pemahaman bahwa seyogyanya manusia itu bersemangat di dalam bekerja dengan niatan dia itu mencukupi kebutuhannya, agar jangan sampai dia itu mempunyai sifat toma, mengharap pemberian orang lain semisal. Sehingga dari sini inilah contoh bahwasanya Al-Qur'an dalam hal yang sekecil apapun itu memperhatikan aspek-aspek kehidupan manusia di dalam segala sisi. Tergantung kita itu mau menggali atau tidak. Terus ngoten, Pak. Ada yang tanyakan mungkin, Pak? Kami persilahkan. Oke, Ustaz. Jadi pada pertemuan ini membahas tentang kontekstualisasi kandungan-kandungan dalam Al-Qur'an, tidak hanya ubudiyah tetapi juga muamalah dan sebagainya. Iya. Nah, seperti tadi yang Baitul Mal tadi, ya memang dalam Islam sendiri itu kalau Rasulullah dulu gimana Baitul Mal itu, Ustaz? Sebenarnya begini. Baitul Mal itu diartikan adalah uang kas negara yang tasarrufnya itu dialokasikan untuk kemaslahatan umat Islam. Dan kalau di dalam kitab fikih, Baitul Mal itu berasal dari sebagian ghanimah, kemudian harta-harta atau jizyah yang dulunya itu berasal dari orang-orang kafir yang melakukan perjanjian dengan umat Islam, dan masih banyak lagi. Tapi kalau di zaman sekarang, karena sudah tidak ada lagi istilah jizyah, sudah tidak ada lagi istilah kharaj, karena negara itu kan sudah menyamakan hak bertempat tinggal untuk semua rakyat tanpa memandang agama, ya maka istilah Baitul Mal itu ya hanya dikembalikan kepada istilah kas negara, entah pendapatannya itu diambil dari pajak atau diambil dari
badan usaha milik negara, dan negara itu mengembangkan modalnya atau istismarul amwal, nah, itu saya kira kontekstualisasi istilah Baitul Mal di zaman sekarang. Iya, Bagaimana Ustaz. mungkin Pak? Kalau yang ini, Ustaz, yang tanah dulu itu, yang mana daerah Iran apa itu kan wakaf oleh Sayyidina Umar, itu namanya tanah apa itu? Ya, istilahnya tanah wakafan di Persia. Iya. Mungkin yang ditanyakan apanya mungkin? Ininya. Kalau sekarang gimana tahapannya? Apakah itu masih masuk ke dulu diwakafkan, tapi sekarang kan sudah berdiri negara-negara sendiri itu? Ya, ini saya sebenarnya eh, saya belum merujuk, belum tahu seluk-beluknya status tanah yang dibahas Oh, itu, yang di Iran. Yang saya tahu itu yang masih sesuai dengan zaman dulu malah di Arab Saudi, seperti Arab Saudi ya? sebagian, tapi sebagian, tidak semuanya. Seperti ada istilah, kalau di Arab Saudi itu ada sumur Sayyidina Utsman bin Affan kalau nggak salah ya, itu kan Iya. diwakafkan semenjak era Khalifah Utsman dan dilestarikan sampai zaman sekarang. Hmm. Ada beberapa peninggalan wakaf dari sahabat yang lain. Tapi kalau untuk tanah, saya tidak tahu apakah di zaman dulu pengaturannya itu sama seperti di zaman sekarang. Sebenarnya kalau tanah Oh. kita berbicara tanah wakaf banyak, Pak. Seperti di tanah Syam atau Damaskus atau sekarang itu Iya. Syria. Kalau dulu diceritakan Al-Imam Nawawi, pengarang kitab Syarah Majmu' itu ya, Majmu' Syarah Muhadzab itu, beliau ketika mengajar, beliau itu tidak mau memakan hasil dari tanah Syam karena beliau itu tidak tahu apakah tanah Syam itu statusnya betul-betul tanah yang memang mamluk atau dimiliki, dan beliau itu mendapatkan kabar bahwa sebelum beliau ini ada, dulu dinasti-dinasti ini banyak menerima barang wakafan berupa tanah di situ. Sehingga beliau ini menilai ini adalah syubhat. Tapi ini saya tampilkan cerita ini hanya sebagai itibar saja. Kalau di zaman sekarang ya sulit Pak untuk menilai. Apalagi di zaman sekarang itu harus ada hitam di atas putih. Iya, SHM lah. Ya. Nggih, Sehingga nggih, begini nggih. saja Pak, secara fikih, kalau memang itu ada buktinya, dalam artian ada sertifikatnya, ya harus itu dikembalikan kepada negara. Maka tidak boleh bagi rakyat untuk memiliki seenaknya sendiri, mengkapling atau Nggih. pribadi tidak boleh. Hmm. Tapi kalau tidak ada buktinya ya sudah, ya hanya mungkin bisa jadi ya kalau kita samakan dengan kasus yang ada di eranya Imam Nawawi itu, ya berarti itu ya statusnya syubhat, artinya tidak disepakati, tapi Oh. belum Nggih. jelas begitu saja. Nggih, 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 Ustaz. Nggih, Ustaz, lanjut. Kalau sudah lanjut, kami teruskan bahwa sampai di sini, sebentar. Dalam hal perubahan masyarakat sebagai proses pembangunan, Al-Quran mengisyaratkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka sendiri mengubah keadaan. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kan ngoten ayate nggih. Nah, maksud mengubah di sini berarti ada upaya atau ikhtiar yang menuntut berbagai kemampuan yang disebut kualitas. Artinya, untuk menuju perubahan ya tidak sekedar hanya mengandalkan kesemangatan saja, tapi juga harus mempunyai SDM atau sumber daya manusia. Ini berarti membangun manusia yang butuh kualitas. Dari ayat innallaha la yughayyiru qaumin itu juga ada pemahaman bahwasanya satu, Allah itu mentitahkan manusia untuk berupaya dan ikhtiar. Yang kedua, Allah juga mengisyaratkan dalam ayatnya bahwa untuk mencapai kemampuan dalam berikhtiar berarti menuntut kemampuan yang disebut dengan kualitas. Kalau istilahnya ya SDM, sumber daya manusia. Berarti garis lingkar balik seperti ini terjadi antara upaya dan ikhtiar, kemudian juga ada tuntutan manusia ini butuh kualitas. Kalau
butuh yang namanya kualitas, berarti manusia harus memenuhi kebutuhannya, diantaranya dengan cara belajar keterampilan. Jadi tidak hanya belajar tata caranya sholat saja, tapi dia juga harus belajar yang namanya keterampilan sesuai dengan kebutuhannya. Kalau dia itu memang dikehendaki oleh Allah sebagai petani atau berprofesi sebagai tukang jahit, ya maka dia harus tahu ilmunya, cara bercocok tanam, cara berjahit, dan seterusnya. Sehingga dapat dipahami pada dasarnya keberhasilan proses pembangunan itu banyak ditentukan oleh sumber daya manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran memerintahkan kepada manusia agar berpacu dalam berbagai kebajikan, atau di istilahnya fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Nah, perintah niki dipahami untuk menumbuhkan sikap atau perilaku kompetisi yang sehat. Karena kita harus berjuang untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Berarti kata-kata kebaikan itu tidak boleh ditempuh dengan cara-cara yang buruk. Yang berarti dalam hal ini memerlukan dinamika tinggi dan lumintu. Artinya tidak bisa terlepas dari yang namanya dinamika. Pasti ada perbedaan. Serta wawasan kreatif dan inovatif yang luas di samping daya analisis untuk mengantisipasi proses transformasi menuju masa depan. Pembangunan kualitas manusia dipahami sebagai dinamika, bukan hanya sebagai metode yang menitik tekankan pada program-program. Wujud dinamika ini adalah gerakan-gerakan yang selalu menuntut etos kerja dari semua lapisan masyarakat. Etos kerja ini dikenal dengan istilah ibtighaul fadilah. Jadi kemampuan, kesempurnaan atau usaha yang optimal berupaya mencari anugerah Allah, atau secara umum dikatakan sebagai amal yang sholih. Kehidupan Rasulullah dalam kesehariannya menunjukkan adanya etos kerja yang tinggi. Beliau selalu mempunyai kesibukan sampai-sampai membantu istrinya menjahit dan memperbaiki sandal. Ini ada Pak ceritanya di dalam hadis. Bahkan beliau dalam sebuah hadis mengatakan bahwa seberat-beratnya siksa manusia di hari kiamat, maksudnya manusia mendapat siksa paling berat, itu manusia yang hidupnya itu hanya mau dicukupi orang lain, dan dia itu tidak mau untuk menyibukkan diri, dan dia milih nganggur. Jadi istilah Jawanya itu pingin penak tok lah, tapi nggak mau usaha. Nah, ini yang bermasalah itu bukan masalah dia itu melakukan keharaman, enggak, tapi dia itu tidak mau untuk menggerakkan badannya, tidak mau untuk mencurahkan pikirannya, dan dia memilih menganggur. Ini yang baik. Dan kita tahu bahwasanya rata-rata orang-orang yang mempunyai mindset buruk atau orang-orang yang mempunyai pekerjaan buruknya dimulai ketika dia itu nganggur. Itu jelas, Pak. Orang itu banyak uang, maka ketika dia menganggur, dia itu akan cenderung untuk menghabiskan uangnya untuk mengkonsumsi hal-hal yang diharapkan. Ini nanti akan menimbulkan yang namanya stres. Jadi stres gara-gara dia itu nganggur, butuh hiburan. Padahal dia sini nggak punya kesibukan, tapi dia butuh yang namanya hiburan. Kan juga aneh secara logika. Nah, sehingga yang terjadi itu akhirnya sekarang itu kita lagi mengalami yang namanya krisis dalam psikologis. Seperti ada artis itu uangnya banyak, ya maaf saya tidak sebut merek, ya memang ada. Tapi dalam kehidupannya dia itu cenderung hedonis, menghabiskan uang. Dia itu tidak mau bekerja ketika dia itu sudah merasa tercukupi. Ya sebenarnya tidak apa-apa ini, akan tapi kecenderungannya untuk konsumtif dalam hal-hal yang jelek, seperti membeli narkoba atau miras untuk hiburan, untuk menenangkan pikiran semisal, itu yang dinilai buruk. Sehingga maksud dari hadis seberat-seberatnya siksa manusia dari kiamat adalah orang yang hanya mau dicukupi dan orang lain dicukupi orang lain, dan dia memilih hidup nganggur, ya semacam. Bukhari Ustaz itu? Sebenarnya bukan. Nanti akan saya cantumkan hadisnya. Ustaz. Ini kita lihat ya Ustaz ya. Nyon sewu. Cara pandang Islam ini kan kadang-kadang ini ya. Konsepnya kadang antara Jabariyah, Qadariyah ini kan seling ganti-ganti. Pada saat tertentu banyak yang menggunakan Qadariyah, kadang menggunakan Jabariyah. Terus
Apa itu? Kayak ini, kayak innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini kan kalau ditarik ke akidah, balik lagi seolah-olah manusia itu menentukan pekerjaannya, afalnya sendiri kan gitu loh. Nah, ini di penerapannya konteksnya itu sebenarnya kapan harus kapan nariknya ke tawakal, kapan nariknya ke usaha. Ini kan kadang-kadang orang kalau tidak banyak referensi agak sulit Ustaz itu. Ya, betul. Memang rata-rata kita ketika melakukan kesalahan, entah keyakinan atau mungkin pengamalan itu ya karena kita hanya memakai sebagian dalil serta menyampingkan dalil yang baik. Oke. Bagaimana dalam keyakinan apakah manusia itu di dalam kehidupan ini mereka ini terlepas dari kudroh dan irodahnya Allah, apakah mereka itu justru tidak bisa lepas dari kudroh irodahnya Allah, bahkan tidak ada hak bagi mereka untuk berikhtiar sekalipun. Nah, kalau secara sejarah, pengembangan akidah-akidah ini tidak terlepas dari yang namanya aspek politik, bahwa akidah itu berkembang ketika dianut oleh raja atau penguasa-penguasa di zaman itu. Dan akidah Jabariyah itu pernah berkembang di era abad sepeninggalnya Kanjeng Nabi sampai era tabi'in tabi'in. Nah, kemudian di era dinasti Abbasiyah ketika khalifahnya itu adalah khalifah Ma'mun, kemudian Amin, Al-Wathiq, yang di situ juga ada terkenal ada peristiwa mihnah yang menimpa Imam Ahmad bin Hambal itu ada pemaksaan untuk mengikuti paham Qadariyah, paham-paham Mu'tazilah. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala itu tidak berhak untuk mengatur manusia sehingga manusia itu bisa menentukan baik dan buruknya secara mandiri. Nah, konsep ini sebenarnya juga salah. Akhirnya konsep ini di tengah-tengahi antara Jabariyah dan Qadariyah oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah itu memandang bahwasanya kudrah dan iradahnya Allah adalah hal yang pasti. Artinya manusia tidak bisa terlepas baik dan buruknya dari kudrah dan iradahnya Allah. Akan tapi tidak seperti orang Jabariyah. Kalau orang Jabariyah itu 100%. Yang menafikan konsep ikhtiar, sehingga sampai digambarkan dulu Pak, orang Jabariyah itu mereka mencuri, meninggalkan sholat, minum arak, dan ketika mereka ditanya, kenapa engkau melakukan kemaksiatan, kenapa engkau meninggalkan kewajiban, padahal mereka menjawab, lah kalau memang Allah sudah menakdirkan saya masuk surga, meskipun saya banyak maksiat, ya saya tetap masuk surga. Sebenarnya secara akidah ini ya benar-benar saja, kan, tapi salah di dalam mengaplikasikannya. Atau seperti istilah Sayyidina Ali itu kalimatul haq urida bil batil. Sebenarnya kan ini benar, akan tapi digunakan untuk membenarkan hal-hal yang salah. Nah, ini yang keliru dari mereka. Sebaliknya Qadariyah juga semacam itu. Mereka hanya memandang sisi dohirnya bahwa kebanyakan manusia yang kerja itu kaya, atau manusia yang kenyang itu karena makan. Akan tapi mereka itu mengenyampingkan faktor-faktor bahwa usaha itu hanya sebagai adat kebiasaan. Akhirnya oleh Ahlussunnah wal Jamaah itu diposisikan bahwa manusia itu memang mempunyai ikhtiar atau manusia itu mempunyai hak prerogatif untuk berusaha. Akan tetapi keras-kerasnya manusia atau sejauh manusia itu berusaha, mereka itu tidak akan mampu menembus benteng kudroh dan irodahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang sawabikal himam ya. Iya, betul. Artinya ini merupakan sebenarnya pemahaman yang tidak bisa dipecah belah, Pak. Artinya kudroh irodahnya Allah terhadap manusia kita pakai, tapi juga jangan sampai mengenyampingkan usaha dan ikhtiar kita sehingga kita itu menjadi orang yang males, sehingga orang menggunakan dalil yang tidak untuk atau bukan pada tempatnya seperti orang Jabariyah itu.
Nggih. Berarti di posisi tengah-tengah nggih, kalau yang Ahlussunnah wal Jamaah itu nggih. Betul. Sehingga Ahlussunnah wal Jamaah itu meyakini bahwasanya seperti terbakarnya benda atau kayanya manusia atau kenyangnya manusia itu ya bukan karena makan itu, ya tapi karena ada kudrat dan iradahnya Allah yang kebetulan waktunya itu bersamaan biasanya pada saat manusia makan, pada saat benda itu terkena api sehingga bisa menimbulkan panas, menimbulkan. Tapi Nggih. di sisi lain ada hukum yang di luar adat, di luar kebiasaan, bahwa di situ ada sabab, tapi tidak ada musababnya. Sebagaimana contoh ketika Nabi Ibrahim dibakar, itu ada sababnya yaitu api, tapi tidak ada musababnya. Terbakarnya Nabi Ibrahim tidak terjadi. Nggih. Itu merasa dingin. Nah, sehingga dari konteks ini, inilah bukti bahwa hakikatnya adalah kudrat dan irodah Allah. Akan tapi melihat keadaan-keadaan yang keseharian ini, hukum adatnya Allah Subhanahu wa taala itu menghendaki atau kudrat dan irodahnya itu terjadi ketika sebab itu sudah terpenuhi. Ketika kita itu Nggih. ketika kita itu makan. Kalau pandangan jenengan gimana, Ustaz? Irodah juz'iyah itu seperti apa? Jadi ada orang berpandangan bahwa manusia itu sebenarnya punya irodah juz'iyah, itu gimana pandangannya? Betul. Ya, yang saya katakan bahwa manusia itu punya istilah kasab atau hak untuk dia berikhtiar, tapi kan ada batasnya, Pak. Sehingga ketika itu sudah mentok istilahnya, ya tidak akan bisa keluar dari batas itu. Sehingga ada istilah sawabikul himam itu ya tadi ya. La tahrik Ya, tidak akan bisa menembus kudrat dan irodahnya. Aswarul akbar. Ya, betul. Ya itu menurut saya artinya manusia itu ya tetap harus dia berusaha karena usaha pun itu diperintahkan oleh Allah. Seperti ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin itu tadi. Iya. Oh. Ini kalau guyonnya itu gini. Kalau ayat ini sering dipakai Muhammadiyah, jadi sekolahnya maju-maju. Ya, betul. Jadi dalilnya dipakai Muhammadiyah. Nah, yang apa ini? Sehingga dia lebih mengedepankan tentang ini ya, sekolah, fisik, dan rumah sakit. Ya, sebenarnya aplikasi innallaha la yughayyiru biqaumin itu kan ada aspek sisi fisik, juga ada istilah syiar dalam maknawi, Pak. Artinya secara fisik itu seperti kita ramaikan dalam pembangunan. Nah, kita memang kalah dengan Muhammadiyah. Nah, kalah itu karena kita itu masanya banyak, tapi tidak bisa membangun seperti bangunan yang oleh Muhammadiyah yang jumlah orangnya itu lebih sedikit daripada kita. Tapi di sisi lain, Pak, kita sebenarnya punya kekuatan berupa keilmuan atau diistilahkan betul. Bahwa Nahdlatul Ulama itu mempunyai kekuatan di dalam keilmuan atau istilahnya kapitalisme di dalam keilmuan. Betul. Sehingga, kalau keilmuan tentang agama ya jauh lah, maksudnya lebih, makanya unggulnya di pesantren dan sebagainya kan, Ustaz. Oke, betul. Artinya Nahdlatul Ulama itu yang mengisi sekolah-sekolahnya Muhammadiyah itu kadang yang Nah, saya kira ini ya sinergi lah. Artinya sinergi itu satunya membangun, satunya juga mengisi. Kalau bangunan tapi tidak ada isinya, tidak ada bobotnya, seperti rumah sakit itu, Pak. Bangunannya bagus, tapi isinya orang-orang sakit. Nah, ya, artinya kan semuanya itu harus bersinergi. Dan sebenarnya di dalam Nahdlatul Ulama, kalau dulu sama sekarang itu sudah ada peningkatan. Terutama kalau dulu itu kan kita lemah di dalam usaha, juga dalam pengadaan gedung-gedung sekolah atau kampus. Tapi kalau sekarang seperti di zaman Kiai Said Agil Sirot itu sudah banyak universitas-universitas Nahdlatul Ulama yang diresmikan. Ini sebenarnya bentuk proses dari innallaha yughayyiru biqaumin ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya ini tidak bisa sak-desaknya atau secara cepat, tapi itu ada tadrij, ada step by step lah istilahnya. Oh, nggih, Ustaz. Nggih. Siap, Ustaz. Ya mungkin ada yang tanyakan yang lain, mungkin kami persilahkan.
Sampun, sampun Ustaz. Yang terakhir begini, Pak. Ini ada statement di buku ini yang menarik. Seperti begini. Ini ada statement terakhir itu adalah begini. Sebentar ini halaman. Tawakal tanpa ikhtiar akan menimbulkan sikap fatalistik yang berakibat pada munculnya sikap tomak yang tidak dibenarkan. Sebaliknya ikhtiar tanpa tawakal bisa menghilangkan nilai iman. Bila manusia hanya berpegang pada ikhtiar atau usaha, kemudian gagal, maka ia akan kehilangan keseimbangan, stres, dan tidak mustahil dia itu putus asa. Nah, tentunya sikap ini dilarang keras oleh Tuhan. Dalam menghadapi era tinggal landas, perlu potensi pengendalian diri dalam arus transformasi. Artinya ketika kita itu sudah tercukupi semua, dalam sisi keilmuan kita sudah punya, dalam sisi finansial juga kita sudah punya, ya tinggal perlu memanage saja. Dalam bentuk memanage pengendalian diri agar jangan sampai kita itu boros, jangan sampai kita itu menyalahgunakan keilmuan kita untuk hal yang buruk. Kemudian juga kita perlu memilah dan memilih mana di situ kebutuhan dan mana yang tidak. Hanya dengan pengendalian diri ini manusia akan dapat eksis pada prinsipnya, pada karomahnya dan akromnya. Akrom maksudnya adalah kemuliaan Allah yang diberikan kepada manusia. Akrom di sisi Allah dalam Al-Quran disebut adalah orang yang paling bertakwa. Sehingga orang yang menjauhi keharaman, orang yang di situ bisa mengurangi perkara-perkara yang dimakruhkan, atau bahkan dia itu bisa mengalokasikan perkara yang mubah menjadi perkara yang sunnah, maka itu adalah dianggap orang yang paling bertakwa sesuai dengan statusnya sebagai hamba. Nah, akhirnya kalau sudah semacam ini, hal ini bisa dicapai dengan mengembangkan potensi ruhaniyah, iman, akidah Islamiyah, ketakwaan yang diformulasikan dalam ajaran syariah Islamiyah, dan akhlak karimah. Potensi ini justru menjadi sarana mengatasi kesulitan dan memberikan jalan keluar, serta mendapat rezeki tak terduga sesuai jaminan Allah yang dituangkan di dalam Al-Quran. Ini berarti bahwa era tinggal landas harus diimbangi dengan peningkatan wawasan keagamaan dan kualitas keberagaman Islam, yang pada gilirannya akan menumbuhkan keseimbangan antara ibadatullah dan imaratul ardi, atau istilahnya antara masjid dan pasar itu bisa bersinergi. Artinya tidak hanya maju di dalam pembangunannya saja, tapi juga kuat di dalam ketakwaannya. Jadi dia itu menjadi seorang hambanya Allah, juga menjadi khalifah yang di situ bisa membangun peradaban di bumi. Ada yang tanyakan mungkin kami persilahkan. Nggih. Sebenarnya ini kayaknya konsepnya ini hampir sama dengan ini ya. Dengan konsep NU yang mabade Komsah ya sebenarnya Sob ya. Ya, kalau kita Pribun. Jadi kan dulu pernah digagas Kiai Ahmad Siddiq ya, yang dulu ya itu yang itu. Nah, jadi kalau yang fikih sosial ini, kalau yang sampai kita pelajari pada sore hari ini kan membahas kontekstualisasi, maksudnya aplikasinya dari Al-Quran itu kan. Kalau yang 5 itu kan sudah diterjemahkan ke strategi pengembangan umat itu kan. Kalau yang Siddiq, amanah, apa itu, asidku, kemudian ta'awun, al-istiqomah itu kan sudah diterapkan ke strateginya. Nah ini nanti di psikososial ada strategi-strategi gitu. Kalau saya baca ini sementara belum ada perinciannya, hanya di situ kontekstualisasi yang mengarah kepada manusia itu hidup di dunia ini tidak terlepas dari status ibadillah, artinya hambanya Allah. Kemudian manusia itu juga sebagai khalifatullah, itu orang yang menjadi pemimpin, dalam artian pemimpin itu bukan pemimpin formal saja, kan, tapi dia itu menjadi manusia yang di situ bisa mengatur peradaban, pembangunan di dunia ini. Hanya itu saja. Tapi untuk perinciannya ini saya tidak mengetahui dari buku ini. Ya mungkin itu bisa ditambal dari pemahaman panjenengan itu yang dari
bukunya Nggih, kayak Ahmad Siddiq itu ada Islamabad Komisi Dasar 55 hal nggih, untuk nggih. mencapai yang namanya istilahnya apa? Kalau Mabadil Khom saya lupa, pernah baca juga. Itu gini, konsepnya intinya strategi yang harus dilakukan karena kan pada waktu itu umat Islam itu terpinggirkan secara ekonomi. 1930 ke atas itu kemudian di NU mengeluarkan konsep, cuma kayaknya konsep sampai sekarang itu tidak diimplementasikan ke Nahdlatul Ulama zaman sekarang karena banyak orang pengurus NU juga lupa ini Mabate Komsah ini apa ini. Dulu saya pernah presentasi ini yang dibikin makalah tentang Mabate Komsah ini. Lah orang NU aja bilang, loh ini kok ada materi bagus ini apa ya? Ya. Sebenarnya kalau dari dulu itu sebenarnya sudah dirumuskan, cuma implementasinya sampai sekarang itu kayaknya jarang ya. Ya begini Pak, kalau kita bicara NU dari sisi kuantitas itu memang bagus Pak, karena NU itu paling banyak orangnya. Kan guyonannya Gus Dur itu ya lebih banyak daripada warga Arab Saudi yang disebut sebagai negara Islam kan semacam itu kan. Orang NU-nya saja itu lebih banyak, belum nanti tambah Muhammadiyah atau golongan Islam yang lain. Akan tapi kalau kita bicara kualitas Pak, tidak semua orang NU itu memahami ADART-nya NU. Iya, betul. Prinsip. Padahal jangankan warga pengurusnya saja, pengurus yang seharusnya itu kan berkewajiban dia itu tertib administrasi, harus mengetahui banyak yang tidak tahu. Sehingga yang terjadi biasanya Pak, maaf, kadang itu memang ada penyalahgunaan organisasi dibuat untuk politik dan sebagainya itu. Rata-rata berarti. Ya ini memang hampir rata-rata. Artinya kan ini juga kembali kepada SDM juga. Artinya kita tidak bisa membatasi atau melarang orang NU itu, orang boleh masuk NU dengan IQ yang tinggi, dengan pemahaman yang Karena apa? Karena ini juga akan berdampak mengurangi sisi dakwah NU. Artinya betul, PR-nya. Ya betul, tidak akan bisa berkembang ya tanpa mereka itu juga. Di sisi lain kita juga harus menyelamatkan nama besar NU itu dimanfaatkan atau disalahgunakan oleh mereka-mereka yang tidak tahu ADART. Betul Ustaz. Kalau saya setuju itu karena ini kan krisisnya NU apa dan sebagainya itu ya lebih ke arah SDM sebenarnya. Sebenarnya kalau ngumpulin ini ya, misalnya kita dilihat dari NU-nya ya, misalnya kita mau mengumpulkan dana berapapun sebenarnya bisa, bahkan lebih besar dari Muhammadiyah sebenarnya. Cuma kalau SDM-nya kurang ditata, manajemennya kurang ditata, nanti kan tetap nggak bisa. Betul. Ya, memang ini kelemahan sampai sekarang itu, tapi ya memang sudah menjadi sunatullah bahwasanya orang dengan kuantitas yang banyak itu mengaturnya lebih sulit daripada yang kuantitasnya sedikit. Artinya sebenarnya ini ya kalau kita katakan kesalahan NU ya entah kesalahan siapa saya tidak tahu, akan tapi ya sunatullahnya semacam. Jangankan negara Indonesia saja dengan SDM-nya yang bukan SDM, SDA yang begitu melimpah, akan tapi hutangnya itu malah banyak. Itu kan juga aneh. Artinya kan seharusnya dengan SDA yang banyak itu malah bisa mencukupi warganya. Harusnya itu kan surplus ya. Tapi kenapa ya? Karena memang SDM kita dalam memanage sumber daya alam itu ya masih terbatas, dan itu ternyata rata-rata ya malah dinisbatkan dengan negara itu ya orangnya macam-macam, tidak hanya NU saja. Artinya kan krisis sumber daya manusia juga dialami oleh orang-orang di luar NU hanya saja. Nah, umat Islam di sini paling banyak dan ormas yang paling besar adalah NU ya, seakan-akan NU yang dikambing hitam macam itu. Apalagi kalau sudah dibandingkan dengan Muhammadiyah yang di situ memang giroh pembangunannya itu sudah besar. Nah, kalau kita hanya menilai aspek kesuksesan seorang itu dari pembangunannya ya memang kita kalah Pak. Tapi dari sisi lain seperti keilmuan, seperti apa namanya itu ya paling etika atau apa yang paling
bagus sih malah orang NU. Oh iya pasti Ustaz itu secara ini ya maksudnya apa itu apa tata sosial lah terutama ya. Kalau memang kan kalau dari dulu memang jatahnya gini, kalau Menteri Pendidikan kasih Muhammadiyah, Menteri Agamanya kasih NU kan gitu kalau negara dulu zaman dulu. Iya betul. Jadi Sampai Muhammadiyah itu ngejarnya pendidikannya itu ya mungkin dari awal dulu berdirinya negara itu sudah dikasih porsi besar di pendidikan umum lah. ya kalau sekarang itu saya nilai Pak, sebenarnya sudah ada perubahan di dalam anggapan ini. Terutama begini, bangsa-bangsa yang besar itu dinilai bukan hanya dalam sisi kemajuan, bisa mengembangkan teknologi, tapi juga di dalam kedewasaannya berpikir. Artinya begini, untuk masalah kemajuan teknologi membuat senjata perang atau apa itu, dan teknologi yang di zaman sekarang mutakhir itu Indonesia sangat tertinggal. Tapi dari sisi lain kita bisa memanage perbedaan-perbedaan ini jangan sampai menjurus kepada konflik. Nah itu sebuah prestasi yang sebenarnya itu besar sekali. Okay. Bisa ternilai dengan nominal berapapun, Pak. Artinya kita lihat seperti negara-negara Arab itu banyak konflik, padahal mereka punya Afghanistan. Iya betul. Dalam si SDM, SDA, mereka itu sudah maju sekali, Pak. Bisa menciptakan rudal, bisa menciptakan senjata nuklir. Kita saja masih tarik ulur itu, nuklir atau apa itu. Iya. Bangun kan. Tapi dari si ini mereka tidak bisa mengendalikan kedamaian, keamanan. Padahal mereka senjatanya itu lengkap dan mereka etnisnya itu tidak sebanyak di Indonesia. Mungkin bangsa Arab saja atau mungkin kalau bangsa lain ada Yahudi atau ada Persia atau apa itu kan tidak sebanyak di Indonesia ini. Tapi meskipun semacam itu tidak cukup untuk menjadikan atau menjamin keamanan di negara mereka. Justru sebaliknya di negara seperti Indonesia ini meskipun orang-orangnya tidak bisa menciptakan senjata-senjata itu, orang-orangnya itu banyak konsumtif semisal sehingga tidak kreatif, tapi justru sifat-sifat semacam itu yang meredam atau salah satu hal yang bisa meredam jangan sampai terjadinya konflik di Indonesia ini karena orangnya nggak aneh-aneh lah intinya. Geng. Nerimo ing pandum kalau di sini. Nah, betul. Pakai nerimonya nggak terasa dijajah orang Cina atau orang apa itu ya tetap santai. Ya mungkin ada yang tanyakan Pak, kami persilahkan. Oke, sampun Ustaz, ini mau jagung juga ini. Oh. Ya, kalau memang keterbatasan waktu ya berarti kita sambung. Dilanjut bincang mon Ustaz nggih. Napa Senin? Ya. Panjenengan bincang longgar betul Ustaz? Longgar. Oh ya, longgar ngaos mawon Ustaz. Nggih. Kalau saya itu libur Pak, mesti saya umumkan. Seperti kemarin kan 2 hari itu. Oh, nggih. Nggih, siap Ustaz. Mulai ngaji nanti saya akan umumkan. Kalau memang kita libur, kita sepakati mawon. Karena memang panjenengan juga orang sibuk kan ngoten nggih. Nggih. Kalau Minggu besok santai nih Ustaz. Santai. Saya santai. Nggih. Kalau ini persiapan namung tamu ini malam ini. Oke, Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustaz. Nggih.